Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada perkuliahan Geometri Analitik. Pada pertemuan ke-13 ini, Ibu akan membahas materi persamaan garis singgung elips. Materi yang pertama membahas mengenai persamaan garis singgung elips yang melalui titik yang terletak pada elips. Sini, misalkan ada suatu titik P dengan koordinat X1, Y1 yang terletak pada elips dengan persamaan bentuk baku X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka persamaan garis singgung elips di titik P tersebut adalah X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk ilustrasi gambarnya di sini misalkan ada elips dengan persamaan X kuadrat per A kuadrat ditambah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Artinya elipsnya berpusat di titik 0,0. Kemudian ada suatu titik pada elips yaitu titik P, koordinat X1, Y1, maka persamaan garis singgung elips yang melalui titik P adalah yang ini. Nah, sekarang untuk elips yang berbentuk persamaan Y kuadrat per A kuadrat ditambah X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, artinya elipsnya memiliki pusat di 0,0, kemudian sumbu mayornya terletak pada sumbu Y, maka persamaan garis singgung elips di titik P tersebut diberikan dengan persamaan ini. Nah, sekarang untuk titik P yang terletak di luar elips, maka persamaan yang ini bukan merupakan persamaan garis singgung elips, akan tetapi disebut dengan persamaan garis polar terhadap titik P. Dan titik P disebut dengan titik polar. Artinya, jika ada elips, kemudian titik P-nya terletak di luar lingkaran, di luar elips, maka persamaan yang diberikan tadi merupakan persamaan garis polar, di mana ini garis polar memotong elips di dua titik, kemudian titik potongnya ini jika dihubungkan dengan titik P merupakan garis singgung elips. Nah, sekarang jika elips dalam bentuk baku yang berpusat di H, K yang diberikan dengan persamaan seperti ini, maka persamaan garis singgung elips di titik P yang terletak pada elips diberikan dengan persamaan ini. Sedangkan untuk elips yang sumbu utama atau sumbu mayornya sejajar dengan sumbu Y, maka persamaan garis singgung elipsnya adalah yang ini. Untuk persamaan elips dalam bentuk umum yang berbentuk AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah CS ditambah DY ditambah E sama dengan 0, maka persamaan garis singgung elips di titik P adalah AX1X ditambah BY1Y ditambah setengah C kali X1 ditambah X ditambah setengah D kali Y1 ditambah Y ditambah E sama dengan 0. Sebagai contoh di sini, tentukan persamaan garis singgung elips X kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 40 di titik 2,3. Langkah pertama, kalian harus memastikan titik 2,3 terletak pada elips atau tidak. Dengan cara kita substitusikan ke persamaan apakah dia memenuhi persamaan atau tidak. Kita substitusi X-nya sama dengan 2. Dan Y-nya adalah 3.
Karena 40 ini sama dengan ini, berarti memenuhi persamaan, sehingga titik 2,3 ini terletak pada elips. Sehingga kita bisa menentukan bentuk persamaan elipsnya ke dalam bentuk baku. Kedua ruas kita bagi dengan 40 supaya menghasilkan ruas kanan sama dengan 1. Ini menjadi, kita sederhanakan. Sehingga kita memperoleh bentuk persamaan seperti ini ya. Seperti ini, berarti ini A kuadratnya sama dengan 40 dan B kuadratnya sama dengan 10. Baru kita tentukan persamaan elipsnya dengan menggunakan rumus yang sudah diberikan. Titiknya tadi 2,3 ya. Jadi persamaan garis singgung elips di titik 2,3 tadi, yaitu X1X per A kuadrat, Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. X1-nya adalah 2, A kuadrat 40, ini 3, 10. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. Kita sederhanakan bentuk ini, kedua ruas kita kalikan dengan 20. Ini menjadi X ditambah 6Y sama dengan 20. Nah, ini merupakan persamaan garis singgung elips di titik 2,3. Nah, secara ilustrasi ini ya. Jadi ada elipsnya, kemudian ini adalah persamaan garis singgungnya di titik 2,3. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Di sini, tentukan persamaan garis singgung elips 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat dikurangi 18x ditambah 2y dikurangi 30 sama dengan 0 di titik 2,-3. Kita pastikan bahwa titik ini terletak pada elips atau bukan. Kita substitusikan X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan -3. X-nya 2, Y-nya -3. Yang ini adalah 36. Ini juga 36. Ini 36. Dikurangi 6, kurangi 30. Ini menghasilkan sama dengan 0. Nah, ini sama dengan ini. Karena memenuhi persamaan, maka titik 2,-3 terletak pada elips. Karena dia terletak pada elips, kita bisa langsung menggunakan persamaan garis singgungnya. Di titik 2,-3.
Kita menggunakan persamaan yang tadi. AX1X, B, Y1Y, setengah C, X1 tambah X, setengah D, Y1 tambah Y, tambah E sama dengan 0. A-nya adalah 9, X1-nya 2, B-nya 4, Y1-nya min 3, C-nya 18, X1-nya 2, D-nya 2, Y1 min 3, E-nya min 30. Sama dengan 0 ya ini ya. Kemudian kita selesaikan persamaan ini. 18X min 12Y plus 9, 2 plus X plus 1 min 3 plus Y min 30 sama dengan 0. Sederhanakan. Nah, ini sederhanakan. Kita selesaikan 18X ditambah 9X. 27X. 27X kemudian min 12Y min 12Y ditambah Y, berarti min 11Y ya. Yang ini 15. Oh ya, ini ada kekeliruan, ini seharusnya tandanya dikurangi ya, dikurangi. Oh yang ini dikurangi. Ini dikurangi karena ini min 18 ya, keliru. Kita ganti dulu semuanya. Ini sudah Ibu ganti tadi. Ini Ibu ganti min 18, berarti ini jadi min 9, ini min 18 dikurangi 9. Sekarang kita sederhanakan, 18X dikurangi 9X jadi 9X. Kemudian ini min 12Y ditambah Y jadi min 11Y. Kemudian yang ini min 18 dikurangi 3, dikurangi 30 menjadi min 51 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan garis singgung elips di titik 2, min 3. Nah, jika disajikan dengan gambar seperti ini. Jadi ini elipsnya, kemudian ini persamaan garis singgungnya di titik 2, min 3. Nah, ini ya. Sekarang kita lanjutkan ke contoh nomor 3. Tentukan persamaan garis singgung elips 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat dikurangi 18x ditambah 2y dikurangi 7 sama dengan 0 di titik 0,2. Langkah pertama seperti biasa, kita pastikan dulu titik 0,2 terletak di elips atau bukan. Jadi ini kita substitusikan ke persamaan ini ya. Kita substitusikan X-nya adalah 0. X-nya 0. Y-nya 2. Ini 0. 16. 0. 4 min 7. Ini sama dengan berapa? 20. 20 dikurangi 7. 13. Nah, ternyata dia tidak sama dengan 0. Artinya, titik 0,2 ini tidak terletak di elips.
Artinya dia di luar elips. Sehingga kita tidak bisa menggunakan secara langsung rumus tadi itu sebagai persamaan garis singgungnya. Tapi kita harus ada step by step-nya. Nah, caranya adalah kita misalkan dulu, misalkan ada titik X1, Y1 yang terletak pada elips dan garis singgung tadi menyinggung titik X1, Y1 dan melalui titik 0,2 tadi. Jadi kita misalkan ada titik X1, Y1 adalah titik singgung dari garis singgung elips yang melalui 0,2. Jadi kalau kita ilustrasikan, misalkan di sini tadi adalah elipsnya, kemudian di sini adalah titik 0,2, ini kan di luar elips. Nah, kita ilustrasikan, ini adalah titik X1, Y1 di mana garis singgungnya ini menyinggung elips di titik X1,1 dan melalui titik 0,2. Nah, ini maksudnya seperti ini. Dan pasti garis singgungnya nanti ada dua, bisa di sini, bisa di sini. Bisa di sini juga. Nah, kita pilih salah satu dulu. Jadi X1, Y1 adalah titik singgung dari garis singgung yang melalui titik 0,2. Sehingga kalau kita menentukan titik singgung X1, Y1, maka kita bisa menentukan persamaan garis singgung elips yang melalui X1, Y1 menggunakan persamaan yang biasanya tadi. Jadi persamaan garis singgungnya, persamaan garis singgung elips di titik X1, Y1 adalah menggunakan rumus tadi AX1X ditambah BY1Y ditambah setengah CX1 plus X setengah D Y1 plus Y ditambah E sama dengan 0. Di mana tadi A-nya adalah 9. X1-nya belum diketahui, kita tetap tulis aja. D-nya adalah 4. C-nya adalah min 18. D-nya tadi 2. E-nya min 7. Nah, seperti ini. Kemudian kita sederhanakan dulu. Sederhanakan dulu bentuk persamaan ini. Kita sederhanakan menjadi 9 X1X ditambah 4Y1Y. Ini berarti tadi min 9 X1 tambah X plus 1 ya. Y1 plus Y dikurangi 7 sama dengan 0. 9X1X ditambah 4Y1Y. Jadi ini min 9X1 min 9X ditambah Y1 tambah Y dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan garis singgungnya di titik X1, Y1. Nah, sekarang tadi kan persamaan garis singgung ini
Karena garis singgung ini melalui titik 0,2, maka dia harus memenuhi persamaan ini. Harus memenuhi. Jadi kita substitusikan X-nya 0, Y-nya 2. X1 ini 0, Y-nya 2, X-nya 0, Y-nya 2. Berarti ini 0, ini 8, Y1, 9, X1, ini 0, Y1, min 5. Berarti ini 8Y1, yang ini ditambah Y1 menjadi 9Y1, 9X1, min 5 sama dengan 0. Jadi kita cari Y1-nya. Jadi 9Y1 sama dengan 9X1 ditambah 5. Jadi Y1 sama dengan, ini dibagi 9 semua, ini menjadi X1 ditambah 5/9. Nah, kita mendapatkan persamaan seperti ini. Kemudian, tadi titik X1, Y1, dia kan terletak pada elips. Terletak pada elips, sehingga dia memenuhi persamaan elips. Tadi persamaan elipsnya adalah, persamaan elipsnya kan 9X kuadrat ditambah 4Y kuadrat min 18X ditambah 2Y min 7 sama dengan 0. Karena titik X1, Y1 terletak pada elips, maka dia juga harus memenuhi persamaan elips, sehingga dia menjadi X1 kuadrat tambah 4Y1 kuadrat. Nah, ini. Nah, ini persamaan 2. Persamaan 1 yang tadi sebelumnya. Nah, kemudian kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1 ke persamaan 2. Substitusi persamaan 1 ke 2. Nah, kalau kita substitusi, ini menjadi 9X1 kuadrat 9X1 kuadrat ditambah 4Y1 kuadrat dikurangi 18X1 ditambah 2Y1 dikurangi 7 sama dengan 0, di mana tadi di persamaan 1, Y1-nya sama dengan X1 ditambah 5/9. Nah, kalian substitusi. Ini 9X1 kuadrat ditambah 4X1 ditambah 5/9, 18X1, 2, ini Y1-nya X1 tambah 5/9, dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, ini kalian selesaikan. Kalian selesaikan, nanti akan kalau disederhanakan ya, dan seterusnya, kalian sederhanakan, maka akan mendapatkan bentuk persamaan seperti ini. Dalam X1. Nah, nanti akan mendapatkan bentuk persamaan seperti ini. Ini merupakan persamaan kuadrat. Untuk mencari akar-akarnya, kalian bisa menggunakan rumus ABC itu ya.
rumus ABC, nanti selesaikan persamaan itu, maka akan mendapatkan nilai X1. Nanti kalian selesaikan persamaannya dalam bentuk kuadrat tadi, maka akan menghasilkan X1 sama dengan 4/9 plus minus akar 5/3. Kemudian untuk Y1-nya, Y1 nanti kalian cari menggunakan yang X1 ditambah 5/9. Nah, nanti ketemu Y1-nya ini akan diperoleh, diteruskan ya ini ya. Jadi ini X1 ini nanti 4/9 plus minus akar 5/3 ditambah 5/9 ini sama dengan 1 ditambah akar 5/3. Plus minus ya, jangan lupa. Sehingga koordinat titik-titik singgungnya, nah jadi koordinat titik singgungnya, singgung elip maksudnya, nanti ada dua. Yang pertama, yang ini ya, yang positif. Dan yang negatif. Nah, kemudian kalau sudah ketemu titik-titik singgungnya, maka kita bisa mencari persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgungnya. Kita substitusi ke persamaan garis singgungnya. Tadi persamaannya yang mana ya? Yang 9x1x itu ya. Yang di awal. Setelah ketemu titik-titik singgungnya, kalian langsung substitusikan ke persamaan garis singgung pada persamaan bintang ya. Di depan tuh ada persamaan bintang yaitu 9x1x ditambah 4y1y dikurangi 9x1 dikurangi 9x ditambah y1 ditambah y dikurangi 7 sama dengan 0. Kalian substitusikan satu persatu. Yang pertama, yang ini berarti x1, y1-nya. Setelah ketemu, baru yang kedua dicari. Nah, ini x1, y1. Bisa diselesaikan sendiri ya. Ini tinggal mencari persamaan garis singgungnya. Nanti ada dua. Oke, kita lanjutkan saja karena nanti kalian bisa tinggal mencari sendiri. Kita lanjutkan ke persamaan garis singgung yang mempunyai kemiringan tertentu. Nah, di sini misalkan elips mempunyai persamaan bentuk baku yang berbentuk x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, maka persamaan garis singgungnya yang memiliki kemiringan M adalah seperti ini. Jadi kalau kita ilustrasikan ada elips, maka persamaan garis singgung elips yang memiliki kemiringan M itu ada dua. Yaitu ini L1, ini L2. Dan L1 dan L2 sejajar karena kemiringannya sama. Sedangkan jika elips mempunyai persamaan bentuk baku yang seperti ini, jadi titik pusat elipsnya berada di H, K, maka persamaan garis singgung elipsnya adalah seperti ini. Sebagai contoh di sini, tentukan persamaan garis singgung elips x min 2 kuadrat per 25
ditambah Y plus 3 kuadrat per 16 sama dengan 1 yang tegak lurus dengan garis 2X plus 3Y dikurangi 7, dikurangi 1 sama dengan 0. Langkah pertama, kalian tentukan terlebih dahulu kemiringan dari garis yang dimaksud ini. Jadi, kemiringan garis 2X plus 3Y min 1 sama dengan 0 adalah kemiringannya kan min 2 per 3. Nah, karena dia tegak lurus, ya karena garis singgung tegak lurus dengan garis 2X plus 3Y min 1 sama dengan 0, maka kemiringannya ya pakai rumus kalau dikalikan sama dengan min 1 ya. Jadi ini min 1 per min 2 per 3 berarti M-nya sama dengan 3 per 2. Nah, kalau sudah ketemu ini, tinggal masukkan ke rumusnya. Masukkan ke rumusnya. Jadi persamaan garis singgungnya kita menggunakan rumus Y min K sama dengan MX min H plus minus akar A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat. Nah, berarti substitusi ya. Y min K-nya, K itu berarti koordinat pada sumbu Y-nya. Nah, K-nya adalah min 3. Berarti ini plus 3. Kemiringannya tadi adalah 3 per 2 ya. Kemiringannya 3 per 2. Ini X min 2. A kuadratnya adalah 25. M kuadrat 3 per 2 kuadrat. B kuadratnya adalah 16. Sekarang kita selesaikan. Selesaikan. Ini menjadi Y plus 3. Jadi ini 3 per 2X. Kalikan ya, distributif. Min 3 plus minus. Ini diselesaikan. Ini akan menjadi setengah akar 289. Ini Y plus 3. 3 per 2X kurangi 3. Ini plus minus setengah kali 17. Untuk menyederhanakan, keluar ruas kita masing-masing kalikan dengan 2. Ini menjadi 2Y plus 6. 3X min 6 plus minus 17. Kita sederhanakan akan diperoleh bentuk 3X min 2Y min 12 plus minus 17 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgungnya ada 2. Ada 2. Yang pertama kita ambil yang positif. Berarti kalau yang positif berarti 3X min 2Y. Kalau yang positif berarti min 12 ditambah 17. Berarti 5 ya. Persamaan garis singgung yang kedua, kita ambil yang negatif. Berarti min 29. Nah, persamaan garis singgungnya ada 2. Jika diilustrasikan adalah seperti ini. Jadi ini elipsnya, kemudian ini persamaan garis singgungnya.
Baik, untuk persamaan garis singgung elit beserta contoh dan pembahasan soalnya itu sudah selesai. Semoga kalian mengerti. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.